Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Di kelas 7 ini, kalian akan belajar bersama saya, Ibu Kristina, pada channel Aina Kristina. Salam kenal ya. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah bilangan bulat yang berada pada KD 3.1 dengan indikator sebagai berikut. Sehingga tujuan setelah menonton video pembelajaran ini diharapkan kalian dapat mengenal bilangan bulat, membandingkan bilangan bulat, dan mengurutkan bilangan bulat. Kita mengenal banyak jenis bilangan. Yang paling sederhana adalah bilangan asli. Bilangan asli ini sudah kita pelajari waktu di SD. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Di sini lebih besar dari bilangan asli adalah bilangan cacah. Sebetulnya sama dengan bilangan asli, hanya saja bilangan cacah ditambahkan dengan 0. Jadi bilangan cacah adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian lebih besar lagi ada bilangan bulat. Bilangan bulat di sini terdiri dari bilangan asli dan bilangan cacah. Kemudian ditambahkan dengan bilangan bulat negatif. Misalnya di sini negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Nah, kemudian lebih besar lagi ada bilangan rasional. Bilangan rasional itu bilangan bulat ditambah dengan bilangan pecahan. Contohnya setengah, 1/4, atau bisa juga pecahan desimal. Pecahan desimal di sini ada syaratnya, yaitu desimal yang bisa dijadikan pecahan biasa. Contohnya adalah 0,75. 0,75 pecahan desimal bisa kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 3/4. Atau bisa juga bilangan akar. Syaratnya bisa dikeluarkan dari bentuk akarnya. Contoh, akar 4. Akar 4 ini bisa kita keluarkan dari bentuk akarnya sama dengan 2. Ada lagi bilangan irasional. Bilangan ini mungkin saja agak mustahil untuk dipikirkan. Bilangan ini biasanya adalah bilangan desimal. Namun, bilangan desimal ini yang tidak bisa diubah ke bentuk pecahan biasa. Sebagai contohnya adalah pi. Pi sebetulnya bukan 3,14 saja, melainkan 3,141592655 dan seterusnya. Atau bisa juga bilangan akar, tetapi bilangan akar yang tidak bisa keluar dari akarnya. Contohnya adalah akar 3. Nah, semua ini bilangan rasional dan irasional kita sebut dengan bilangan real. Bilangan real adalah bilangan asli atau nyata atau ada. Mungkin tidak terbayangkan tetapi bisa kita wujud nyatakan. Ada juga bilangan yang tidak bisa kita wujud nyatakan, yaitu adalah bilangan imajiner. Salah satu contohnya adalah negatif 1. Negatif 3 dinyatakan dengan huruf I kecil. Bilangan berikutnya atau keseluruhan ini adalah bilangan kompleks. Bilangan kompleks adalah bilangan imajiner yang digabung dengan bilangan real. Apakah kita akan mempelajari ini semua di kelas 7? Tentunya tidak. Ini hanya untuk pengantar saja. Bilangan bulat dan pecahan. Sedangkan bilangan yang lain akan kalian pelajari di jenjang selanjutnya. Berikut adalah rangkuman yang bisa kalian catat nanti ya. Yuk langsung saja kita pelajari tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat adalah kumpulan atau himpunan yang nilainya bulat. Bukan bentuknya yang bulat ya, tetapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti bilangan. Yuk kita data bilangannya.
Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif ini dimulai dari boleh berapa saja ya. Di sini saya ambil dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1. Sehingga bilangan bulat bisa kita tuliskan seperti ini. Bisa dipahami ya anak-anak? Yuk kita lanjutkan contoh bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian lihat pada termometer menunjukkan suhu 30 derajat. 30 derajat ini berada di atas 0. Maka termometer menunjukkan angka 30 di atas 0 ini artinya suhu yang diukur mencapai positif 30 derajat Celcius. Perhatikan juga contoh yang kedua. Termometer menunjukkan angka negatif 20. Negatif 20 ini berada di bawah 0. Sehingga di sini termometer menunjukkan angka 20 di bawah 0 diartikan suhu yang diukur mencapai negatif 20 derajat Celcius. Nah, dari sini bisa kita simpulkan pada termometer angka di atas 0 diartikan sebagai positif dan angka di bawah 0 dinyatakan sebagai negatif. Kita lanjutkan pada contoh yang kedua pada kapal selam. Permukaan air laut kita nyatakan dengan 0 meter. Di atas permukaan air laut bisa kita nyatakan dengan bilangan positif. Di bawah permukaan air laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Satu contoh, misalkan di sini adalah kapal selam menyelam pada kedalaman 10 meter di bawah permukaan air laut. Bisa kita tuliskan negatif 10 meter. Yuk, untuk lebih memahaminya silahkan kerjakan latihan soal 1 berikut ini pada buku tugas kalian ya. Next, kita lanjutkan membandingkan bilangan bulat. Perhatikan garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan, bilangan yang terletak di sebelah kanan 0 merupakan bilangan bulat positif. Dan bilangan yang terletak di sebelah kiri 0 merupakan bilangan bulat negatif. Semakin ke kanan, bilangan akan bernilai semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Di sini kenapa? Karena bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan bulat negatif. Sebelum membandingkan bilangan bulat, kita ingat kembali tanda pembanding, yaitu adalah lebih dari dan kurang dari. Kita terapkan pada contoh soal. Nah, jika ada soal membandingkan, kita ambil dulu bilangan yang depan sebagai acuan kita untuk berpikir. Karena di sini membandingkan antara bilangan bulat positif dengan positif sangat mudah ya. Kita ambil bilangan yang paling besar. Yang paling besar adalah 8. 8 itu lebih dari 4. Maka tanda yang kita ambil lebih dari, kita tuliskan 8 lebih dari 4. Contoh yang kedua, kita bandingkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif. Kita ambil bilangan yang depan, yaitu 2. 2 merupakan bilangan bulat positif. Kita ingat aturannya, bilangan bulat positif nilainya selalu lebih besar dari bilangan bulat negatif. Maka 2 lebih dari negatif 5. Langsung saja kita kasih tanda lebih dari. Contoh yang ketiga adalah negatif 3,4. Kita bandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif. Kita lihat pada garis bilangan, negatif 3 terletak di sini ya. Lalu 4 terletak di sini. Negatif 3 terletak di sebelah kirinya 4. Sehingga semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Karena semakin kecil berarti negatif 3 kurang dari 4. Kita sematkan tanda kurang dari. Sampai di sini bisa dipahami?
Oke, next kita lanjutkan contoh yang keempat. Kita bandingkan bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif. Maka di sini yang kita lakukan, kita lihat pada garis bilangan. Negatif 5 terletak di sini ya. Lalu negatif 4 terletak di sini. Karena negatif 5 terletak di sebelah kirinya negatif 4, maka nilai dari negatif 5 kurang dari negatif 4. Kita sematkan kurang dari negatif 4. Nah, itu tadi beberapa contoh membandingkan bilangan bulat. Selanjutnya, kita lanjutkan mengurutkan bilangan bulat. 1. Jika yang dibandingkan sama-sama bilangan positif. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Maka, karena sama-sama bilangan bulat positif, langsung saja kita cari yang paling kecil, yaitu adalah 1, 3, 5, 6, 7, 11, dan 25. Tidak ada kesulitan ya anak-anak. Posisi yang kedua, jika yang dibandingkan sama-sama bilangan negatif. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terkecil. Sebelum menjawabnya, kita ingat kembali konsep awalnya, yaitu adalah semakin besar angka pada bilangan negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Kita cari bilangan negatif yang paling besar. Kenapa paling besar? Karena nilainya paling kecil. Maka dimulai dari negatif 23, negatif 12, negatif 9, negatif 8, betul sekali, negatif 4, negatif 2, dan yang paling besar adalah negatif 1. Walaupun secara angka 1 adalah angka yang kecil, tetapi karena ada negatif, nilainya menjadi besar dibanding angka yang lain. Posisi yang ketiga yaitu jika yang dibandingkan berlawanan tanda. Di sini dicampur antara positif dan negatif. Contoh, urutkan bilangan berikut dari yang terbesar. Ingat ya, contohnya dari yang terbesar. Bilangannya adalah, nah, sebelum kita mengurutkan, kita pahami dulu bilangan bertanda positif lebih besar dari bilangan yang bertanda negatif. Kita cari dulu yang positif. Positif yang paling besar, yaitu adalah 9, kemudian 6, lalu 0. Setelah bilangan positifnya sudah kita ambil semua, lalu kita lanjutkan pada bilangan negatif. Memilihnya karena di sini yang minta adalah yang terbesar, kita mulai dari bilangan negatif tetapi angkanya yang kecil, yaitu negatif 3, dilanjutkan dengan negatif 5, lalu negatif 7, yang terakhir adalah negatif 10. Negatif 10 walaupun angkanya besar tetapi nilainya kecil, maka kita tuliskan di sini negatif 3, kemudian negatif 5, negatif 7, lalu yang terakhir adalah negatif 10. Bisa dipahami ya anak-anak? Biar lebih paham, silahkan kerjakan latihan soal 2 berikut ini pada buku tugas kalian ya. Itu tadi materi yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.